Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih guys, bersama saya si YouTuber yang gak pernah bosan-bosannya nyampein materi edukasi ke kalian seputar sains, teknologi, komputer, pengetahuan umum dan lain sebagainya. Siapa lagi kalau bukan Ananda Aisyah Arimbawa dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pemrograman komputer, yaitu di praktikum 10 yang berjudul string. Lanjut saja kita ke materi praktikumnya guys. Nah, praktikum 10 ini berjudul string guys, dimana salah satu tujuannya itu yang pertama menjelaskan tentang konsep string, menjelaskan tentang operasi input dan output pada string, menjelaskan cara mengakses elemen pada string, menjelaskan berbagai fungsi mengenai string. Nah, string sendiri merupakan bentuk data yang biasa dipakai dalam bahasa pemrograman untuk keperluan menampung dan memanipulasi data teks, misalnya menampung atau menyimpan suatu kalimat. Pada bahasa C, string bukanlah merupakan tipe data yang tersendiri, melainkan hanyalah kumpulan dari nilai-nilai karakter yang berurutan dalam bentuk array berdimensi 1. Nah, langsung saja guys, kita masuk ke tugas pendahuluannya. Seperti ini ya guys. Nah, yang pertama, buatlah program untuk menghitung panjang string. Nah, jadi sama aja di tugas pendahuluan pertama ini kita disuruh menghitung panjang string itu guys, atau menghitung banyaknya huruf si string itu. Nah, saya udah menyiapkan guys. Saya masih setia dengan aplikasi CodeBlocks karena CodeBlocks ini lebih mudah dipahami ya guys. Nah, untuk tugas pendahuluan yang pertama seperti ini guys. Jadi kita diminta untuk memasukkan jumlah stringnya. Nah, lalu si program ini akan menghitung berapa jumlah karakter dalam si string itu. Langsung saja kita build, tunggu beberapa saat dan run. Masukkan sebuah string, contohnya kita tulis Andika, kita tinggal langsung enter. Nah, panjang stringnya itu ada 6 guys. 6 ini didapat dari jumlah karakternya A, N, D, I, K, dan A. Seperti itu ya guys. Nah, bisa dibuktikan bahwa tugas pendahuluan saya ini berhasil. Kita lanjut ke tugas pendahuluan kedua. Masukkan nama Anda dalam huruf besar. Ubahlah ke dalam huruf kecil semua. Balikan urutan hurufnya, selanjutnya tampilkan hasilnya di layar. Saya juga sudah menyiapkan di sini guys. Tapi di program saya ini gak hanya spesifik untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar aja nih guys. Tapi program yang saya buat ini 3 in 1. Maksudnya apa nih 3 in 1? Nah, program saya ini bisa digunakan untuk mengubah suatu kalimat ke huruf besar semua, ke huruf kecil semua, dan membalikan kalimat tersebut. Nah, di sini saya masukkan dulu nama sayanya seperti biasa. Gak kecil semua, gak besar semua, campuran seperti itu ya guys. Nah, di sini program akan langsung mengubah menjadi huruf besar semua, huruf kecil semua, dan membalikannya guys. Langsung saja kita coba ya guys. Kita build dan kita run. Nah, seperti ini guys. Huruf normal yang saya buat seperti ini, ada dalam sininya. Untuk dibesarkan semua, ada juga tampilannya guys. Huruf kecil semua ada tampilannya, dan hurufnya dibalik ada juga tampilannya guys, seperti ini. Nah, program untuk tugas pendahuluan kedua saya berhasil. Lanjut ke selanjutnya guys. Selanjutnya ini ada percobaan guys. Yang pertama, buatlah sebuah kalimat melalui keyboard, kemudian didapatkan keluaran berupa laporan kalimat tersebut palindrom atau bukal. Misalnya, kasur rusak. Nah, nanti program akan langsung menampilkan termasuk palindrom. Tapi kalau kita tuliskan makan malam, nah ini bukan termasuk palindrom. Nah, sebelumnya, kalimat palindrom ini merupakan kalimat yang apabila kita balik menghasilkan kalimat yang sama seperti ini. Kasur rusak. Kalau kita baca dari sebelah kiri,
kasur rusak. Nah, tapi kalau kita balik dari sebelah kanan akan menghasilkan bunyi yang sama, kasur rusak. Seperti itu guys. Ayo kita coba guys di percobaan yang pertama. Seperti ini ya guys. Nah, setelah kita menuliskan seperti ini programnya, langsung saja kita build, lalu kita run. Kalimatnya kita masukkan saja di kasur rusak, kasur rusak, lalu kita enter guys. Termasuk palindrom, betul kan guys? Seperti itu. Nah, namun kita coba memasukkan kalimatnya makan malam, enter, bukan palindrom. Nah, berarti di tugas percobaan pertama saya berhasil. Seperti itu ya guys. Kita masuk ke percobaan yang kedua. Buatlah program untuk membaca sebuah string dan mengganti setiap kemunculan huruf A pada string tersebut dengan huruf I dan menampilkannya di layar. Nah, lagi-lagi program tersebut sudah saya siapkan seperti ini ya guys. Nah, namun untuk percobaan kedua ini programnya nggak hanya spesifik untuk mengganti setiap huruf A menjadi huruf I aja nih guys. Di sini saya membuatnya, saya sudah mengotak-ngatik program tersebut agar bisa mengganti setiap karakter yang kita cari dengan penggantinya. Nah, untuk karakter yang ingin dicari dan penggantinya ini bisa disesuaikan dengan keinginan kitanya guys. Namun karena di soal diminta untuk mengganti setiap kemunculan huruf A dengan huruf I, bisa disesuaikan guys. Seperti ini programnya. Tinggal kita build dan kita run. Masukkan sebuah string. Kita coba misalnya sayur bayam. Enter. Karakter yang dicari, nih kita kan mau mengganti huruf A, berarti karakter yang dicari A. Enter. Karakter pengganti, hurufnya mau kita ganti jadi huruf apa nih guys? Huruf I kan tadi di soal. Seperti ini, lalu kita enter. Nah, hasil replace jadi siur bim. Nah, karena kan di sini huruf A-nya cuma hanya ada 3, maka huruf I yang muncul setelah diganti juga ada 3. Dan huruf I ini letaknya sama dengan huruf A di posisi string awalnya guys, seperti itu. Nah, tadi saya sudah jelaskan ke kalian di percobaan kedua ini programnya nggak spesifik untuk mengganti huruf A menjadi huruf I aja. Coba kita buktikan untuk yang lain. Masukkan sebuah string, misalnya sayur bayam. Karakter yang dicari huruf Y misalnya. Karakter pengganti huruf Z misalnya. Enter. Jadinya Sazur Bazam. Seperti itu guys. Kita coba lagi untuk kalimat yang lain. Mobil rusak. Kita ganti karakter yang dicari huruf O. Karakter penggantinya jadi huruf U misalnya. Enter. Jadinya mobil rusak. Seperti itu guys. Nah, bisa dibuktikan bahwa percobaan kedua berhasil. Setelah itu kita masuk ke percobaan yang ketiga. Buatlah program yang membaca 2 buah string dan membandingkan kedua string tersebut serta menampilkan pesan di layar jika kedua string sama besar dan untuk pesan kedua string tidak sama untuk yang berbeda jumlahnya guys. Seperti itu. Di sini juga saya sudah menyiapkan guys. Nah, untuk di P3 ini string yang kita masukkan langsung ke dalam programnya ya guys, biar nanti tampilannya langsung keluar hasilnya saja. Nah, di sini saya mengambil contoh apple dan orange. Seperti itu guys. Nah, langsung saja kita build dan kita run. Nah, string 2 lebih panjang. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ini guys, di string 2 kita kan telah menuliskan kata orange. Nah, jadi orange ini jumlah hurufnya lebih banyak daripada apple guys, seperti itu.
Jadi bisa dibuktikan percobaan 3 berhasil. Kita masuk nih guys, percobaan yang terakhir. Buatlah program untuk mengurutkan nama seseorang. Contohnya seperti ini. Jadi sebelum diurutkan itu urutannya dari yang pertama hingga yang keempat ada Suadi Marwan, Adi Raharjo, Sintiana, Budi Sulistyo. Nah ini kan belum sesuai sama abjad nih guys. Kita disuruh mengurutkan, jadi membentuk kayak absen gitu sesuai abjad. Jadi urutannya menjadi Abdi Raharjo, Budi Sulistyo, Sintiana, dan Suadi Marwan. Nah ini guys, saya sudah membuat programnya seperti ini. Nah di program percobaan keempat ini, nama-nama yang akan diurutkan juga langsung kita masukkan ke dalam programnya guys. Nah tapi jangan lupa kalian untuk mengganti jumlah angka di dalam kurung charnya ini. Nah jumlahnya ini disesuaikan dengan nama-nama yang akan diinputkan guys. Nah untuk di strcpy nya ini nama 0123 jadi selalu dimulai dari 0. Jadi kalau ada 4 diakhiri dengan 3, kalau ada 5 diakhiri dengan 4, seperti itu ya guys. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah setelah kita inputkan nama-namanya sesuai dengan yang diminta di sini, nah sebelum diurutkan, langsung saja kita build program ini dan kita run. Nah program di sini langsung menampilkan guys urutan absennya seperti ini. Abdi Raharjo, Budi Sulistyo, Sintiana, dan Suadi Marwan. Nah maka di percobaan keempat berhasil. Yeay, semua percobaan udah berhasil kita lakukan nih guys. Lanjut ke perintah selanjutnya, laporan resmi. Wow. Yang pertama, buatlah flowchart dari percobaan yang telah dilakukan. Kita disuruh buat flowchart nih guys. Nah flowchartnya dari percobaan pertama yang ini berarti ya. Kita disuruh membuat flowchart untuk kalimat palindrom atau bukan. Tenang, aku sudah menyiapkan flowchartnya. Seperti ini ya guys. Untuk percobaan 1, flowchartnya tarat seperti ini. Nah jadi kita diminta setelah program tersebut dimulai, kita diminta untuk memasukkan katanya. Setelah itu program akan langsung mengidentifikasi panjangnya itu. Nah jika I itu sama dengan 1, maka dilanjutkan J nya itu bukan merupakan panjangnya. Jika hasilnya itu 0, maka akan membentuk looping seperti ini ke sini guys. Jika panjangnya itu I J kurang dari sama dengan I, jika membentuk menghasilkan jawaban iya, maka hasil itu sama dengan panjangnya. Tapi jika jika tidak, maka kata I itu sama dengan kata J. Jika hasilnya sama dengan plus 1, jika tidak juga sama membentuk hasil yang seperti ini, maka I sama dengan I plus 1 dan J sama dengan J min 1 seperti ini guys. Nah dia akan membentuk looping terus ya guys seperti ini. Nah setelah itu dari hasil jawabannya tadi, jika hasil sama dengan panjangnya, jika jawabannya iya maka J sama dengan 1, dan jika jawabannya tidak ini put. Jika jawabannya tidak, dia udah fix kalau itu bukan kalimat palindrom. Kalau iya dilanjutkan lagi membentuk looping lagi. Jika J lebih besar dari panjangnya, jika iya maka ini adalah palindrom, dan jika bukan, put kata I J tadi akan membentuk looping seperti ini guys, dan akhirnya program tersebut selesai seperti itu ya guys. Di percobaan kedua, kita tadi disuruh membaca sebuah string dan mengganti huruf A dengan huruf I ya guys di stringnya tersebut. Saya juga sudah menyiapkan nih guys seperti ini. Di percobaan kedua seperti ini ya guys. Jadi setelah program tersebut dimulai, kita diminta untuk memasukkan stringnya tadi guys yang kita ketikkan. Setelah itu program akan langsung mengidentifikasi string, dan kita diminta untuk memasukkan huruf yang akan dirubah. Nah setelah itu program
juga akan mengganti huruf dengan yang diinginkan. Jika sudah sesuai, maka tampilkan string yang telah diubah. Namun jika belum sesuai, maka akan membentuk looping untuk mengidentifikasi string tadi kembali. Jika sudah tampilannya sudah ditampilkan nih guys di dalam program, maka program pun selesai. Seperti itu ya guys. Untuk percobaan ketiga, buatlah program yang membaca dua buah string dan membandingkan kedua string tersebut serta menampilkan di layar kedua string sama dan atau kedua string tidak sama dan sebaliknya. Seperti itu ya guys. Untuk percobaan ketiga seperti ini guys. Percobaan ketiga seperti ini ya guys. Kita mulai programnya dulu terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menginisiasi string 1 sebagai integer dan string 2 juga sebagai integer. Maka program akan langsung membaca si string 1 dan string 2 tadi. Jika string 1 sama dengan string 2, maka akan langsung tercetak kedua string sama. Namun jika string 1 dan tidak sama dengan string 2, maka akan mencetak kedua string tidak sama dan program pun akan selesai. Seperti itu guys. Masuk ke percobaan keempat. Buatlah program untuk mengurutkan nama seseorang. Nah, untuk flowchartnya seperti ini guys. Di percobaan keempat. Tarat, percobaan keempat. Sepertinya guys. Kita diminta untuk memulai suatu program, lalu menginisiasi array atau elemennya, dan kita akan menginputkan elemennya. Input untuk elemen A. Jika I sama dengan 1 sampai I kurang dari elemen, jika iya maka akan mendapatkan pertanyaan lagi. Jika I-nya lebih besar dari 0, maka jika iya hasilnya if. Muncul pertanyaan lagi nih guys. If A kurang dari 1 itu lebih besar dari A dari I-1. Jika iya akan kembali lagi ke pertanyaan sini, dan jika tidak maka tukar I-1 dengan AI 1 min, akan membentuk looping juga ke sini. Namun jika elemen tersebut I sama dengan 1 sampai I lebih besar dari elemen itu salah, maka program akan langsung selesai. Seperti itu ya guys. Nah, untuk laporan resmi pertama sudah beres. Kita sudah membuat flowchartnya dari percobaan 1 sampai percobaan 4. Lanjut ke laporan resmi yang kedua. Buatlah program untuk menghasilkan keluaran sebagai berikut. Nah, untuk di percobaan yang kedua laporan resmi yang kedua ini, kita diminta untuk membentuk segitiga siku-siku, tapi dari yang besar ke yang kecil. Dan dari kalimat lengkap lama-lama turun seperti ini. Kan kalau dilihat-lihat nih guys, membentuk segitiga siku-siku gitu kan. Tenang, saya juga sudah menyiapkan programnya di sini. Seperti ini guys. Karena kita diminta untuk menuliskan kata politeknik di awalnya, maka di sini juga kita inputkan untuk kata politeknik ya guys, seperti ini. Setelah itu kita build program ini dan kita run. Tarat, tampilan segitiga siku-siku ini muncul. Maka bisa dibuktikan bahwa program saya ini berhasil. Lanjut ke laporan resmi yang terakhir. Modifikasilah program ini untuk menghasilkan keluaran seperti ini. Oh, jadi di laporan resmi yang ketiga tinggal dibalik nih guys. Yang sedikitnya di atas, yang banyaknya di bawah. Tapi tetap membentuk segitiga siku-siku ya guys. Nah, programnya seperti ini guys. Saya sudah siapkan juga. Tetap menggunakan kata politeknik guys. Build dan run. Tampilan pun muncul segitiga siku-siku seperti ini guys. Yeay! Semua percobaan di praktikum 10 string ini selesai. Kita sudah berhasil membuat program-program yang diminta dan membuat flowchartnya juga nih guys.
Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya guys, di subscribe, di like, dan share sebanyak-banyaknya video saya, biar saya semakin semangat memberikan konten-konten edukasi yang menarik buat Anda dan buat saudara-saudara kita semua. Ya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.